Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Afwan Azima. Hari ini saya sedang mengunjungi salah satu pondok pesantren yang ada di Kecamatan Mandalwangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yaitu Pondok Pesantren Riyadus Salam. Baiklah teman-teman semuanya, di pondok pesantren ini kebetulan sedang ada kegiatan, salah satu dari rentetan kegiatan kelas 6 atau kelas akhir, yaitu kegiatan praktek mengajar. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang saya sedang berada di dalam area pondok pesantren Riyadus Salam, dan di belakang saya juga kebetulan sedang berlangsungnya kegiatan praktek mengajar atau amaliyatut tadris. Ikro hazal makalah bisauti khofat an kalimat au jumlah lam tafhamu. Dan di samping saya juga saya bersama salah satu dari peserta kegiatan praktek mengajar atau amaliyat tadris, yaitu Ananda Rehan Maulana. Selamat pagi Ananda Rehan. Pagi. Baik, Ananda Rehan, bagaimana siswa akhir kelas 6 ini bisa melakukan kegiatan praktek mengajar ini dengan baik dan lancar? Nah, cara kita untuk melaksanakan kegiatan amaliyatut tadris ini dengan baik dengan lancar, yaitu salah satunya kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan materi untuk bahan-bahan apa yang kita ajarkan di kelas. Nah, selain itu kita harus juga bisa mengondisikan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bertingkah di kelas nanti, dan itu akan menggambarkan bagi kita bagaimana cara kita berhadapan dengan siswa. Baik. Dan juga apa saja tantangan bagi siswa akhir kelas 6 untuk bisa mengikuti alur kegiatan praktek mengajar ini atau amaliyatut tadris? Tentunya banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya menantang mental kita, yang mana amaliyatut tadris ini kita harus berhadapan dengan siswa dan para pengoreksi kita, yang mana di dalam kelas itu kita tidak boleh salah sedikit pun, karena hal yang seperti itu akan menjadi kesalahan dan akan menjadi nilai buruk. Karena amaliyatut tadris itu menurut saya pribadi itu sangatlah fundamental, yang mana akan menggambarkan kita bagaimana cara kita mengajar ke depannya dengan baik, dengan benar. Baik. Kemudian setelah kegiatan praktek mengajar ini atau amaliyatut tadris, kegiatan apa lagi yang akan dihadapi oleh seluruh siswa akhir kelas 6 di Pondok Pesantren Riyadus Salam ini? Nah, kegiatan selanjutnya yang akan kita laksanakan yaitu adalah salah satunya Tafsitul Kutub. Yang mana Tafsitul Kutub ini kita harus mempersiapkan buku atau merapikan buku, melengkapkan buku dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang mana buku kita itu akan diperiksa kelengkapannya dan kerapihannya. Dan setelah itu kita akan melaksanakan ujian lisan, yang mana ujian lisan ini sangatlah menantang karena yang akan diujikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Riyadus Salam. Selanjutnya akan ada ujian tulis, yang mana ujian tulis ini yang kita hadapi akan menghadapi ujian tulis dari kelas 1 sampai kelas akhir, yang mana soal-soal itu sangatlah susah. Kemudian yang terakhir kita akan melaksanakannya kegiatan soft skill, yang mana soft skill itu kita akan mencari wawasan atau pengetahuan baru untuk menjadi pribadi kita ke depannya dengan lebih baik. Baik, kemudian adakah tips dari Ananda Rehan Maulana untuk teman-teman yang ada di luar sana yang posisinya itu sama seperti Ananda Rehan, yaitu di kelas 12 kalau di sekolah luar? Bagaimana tipsnya untuk bisa tetap istiqomah agar bisa mengikuti seluruh kegiatan di sekolahnya sampai kelulusan mereka? Nah, baik. Saya akan memberikan tips kepada kalian semua. Tips cara kita agar selalu istiqomah yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang mana itu adalah cara yang pertama yang paling angkuh dalam kehidupan kita selaku manusia. Maka dari itu kita harus mempersiapkan apapun
dan kapanpun selalu posisikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta kita, dan selain itu kita harus bersabar dan harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segala aktivitas apapun. Baik, sekian. Baik, terima kasih Ananda Rehan. Ya, jadi seperti itu ulasan atau tanggapan dari salah satu peserta Amaliyatul Tadris atau kegiatan praktek mengajar. Baiklah, setelah ini kita akan keliling lagi dengan melihat-lihat bagaimana kondisi siswa lain saat siswa akhir kelas 6 sedang mengadakan kegiatan Amaliyatul Tadris. Apa saja yang akan mereka lakukan? Mari kita. Baiklah, sekarang saya sedang bersama Ananda Muhammad Farhan Ramadan, yang mana dia ini adalah ketua dari organisasi santri Iyausina di Pondok Pesantren Gua Salam. Selamat pagi Farhan. Pagi. Baik. Di samping ada kegiatan Amaliyah Tadris atau kegiatan praktek mengajar, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa dari kelas 7 sampai kelas 11? Oh, jadi di samping lain kita mempersiapkan sibuk dengan kegiatan kelas 6 yaitu Amaliyah praktek mengajar. Dari kelas 1 sampai kelas 5 itu mengadakan seperti biasa, yaitu kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Karena sebentar lagi dari kelas 1 sampai kelas 5 itu akan mengadakan yang namanya ujian akhir semester. Baik. Dan juga apakah dari pengurus organisasi santri atau OSIS itu punya agenda lain di saat ada kelas-kelas yang tidak ada gurunya atau kelas-kelas yang sedang kosong? Karena yang saya lihat ada beberapa dewan guru yang mengikuti kegiatan Amaliyah Tadris. Ya, benar sekali. Jadi kami segenap pengurus OSIS masa bakti 2024-2025 berinisiatif dikarenakan sebagian dewan guru ya itu sibuk dengan Amaliyatul Tadris kelas 6, kelas akhir. Maka daripada itu dari kelas 1 sampai kelas 5 itu banyak sekali jam-jam yang kosong. Maka dari situ kita berinisiatif sebagai pengurus untuk kayak misalkan kita masuk ke kelasnya untuk misalkan memberikan sedikit arahan, suruh misalkan baca Al-Quran, suruh belajar, karena untuk mempersiapkan ujian nantinya, ujian akhir semester. Baik, terima kasih Anda. Ya. Baik teman-teman semuanya, begitulah ulasan dari salah satu peserta Amaliyah dan juga dari santri tentang kegiatan Amaliyah Tadris atau kegiatan praktek mengajar yang ada di Pondok Pesantren Riyadus Salam. Saya Afwan Azimah, sampai jumpa.